Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Modiar, kenal lagi, citra AHY dibanting kadernya sendiri. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Apa yang saya sukai ketika menulis tentang Partai Demokrat dan para petingginya? Apapun isinya, ujung-ujungnya selalu bikin ngakak. Dulu di masa menjelang Pilpres 2019, kita dihibur dengan lawakan Jenderal Kardus oleh politisi Demokrat. Seakan mereka mau musuhan sama koalisi partai yang mengusung Prabowo Sandiaga dan mau bergabung dengan koalisi partai yang mengusung Jokowi Ma'ruf Amin. Ujung-ujungnya sekedar drama. Akhirnya terpaksa bergabung ke sana. Mungkin sudah kepepet karena tidak bisa lagi bergabung ke sini. Sekarang pun kalau ada petinggi Partai Demokrat yang bersuara, entah itu SBY, AHY, maupun istrinya AHY, pasti jadi bahan olok-olok publik. Entah ketika SBY bilang Tuhan tidak suka, atau ketika dia berdoa di Twitter, atau ketika istrinya AHY, istrinya itu, ikut-ikutan belagak bak politisi, berusaha menyindir dan menyentil, ujung-ujungnya diketahuin lagi sama netizen. Sampai harus memblokir netizen atau menggembok akun medsosnya. Kalau AHY, dia pidato pun pasti bikin beberapa orang ketawa, dengan gerakan tangan yang tidak bisa diam, seperti anak kecil membaca puisi. Itu standar deh. Isinya, gimana ya? Orang yang tidak punya pengalaman tapi berasa bisa ngurus negara. Misalnya ketika AHY bicara soal penurunan indeks demokrasi di Indonesia. Mengacu pada data dari lembaga asing, ini dibahas AHY pada bulan April lalu. Menurut AHY, penurunan demokrasi itu disebabkan oleh praktik-praktik tertentu yang melukai perasaan masyarakat terutama dalam mengapresiasikan dirinya. Banyak yang merasa takut, merasa dibungkam bersuara, dan lain sebagainya. Jelas AHY. Ketika BEM UI mengeluarkan meme Jokowi The King of Lip Service, Partai Demokrat ikut memanfaatkan momen itu dengan menyebut pihak kampus tidak boleh jadi alat istana membungkam kemerdekaan mahasiswa berpendapat. Beberapa hari lalu, AHY juga membawakan pidato kebangsaan sebagai bagian dari peringatan 50 tahun lembaga CSIS atau Center for Strategic and International Studies. Ada banyak hal yang dibahas oleh AHY. Salah satunya soal demokrasi. AHY melayangkan kritik soal pasukan buzzer yang katanya merupakan bagian dari post-truth politik. Politik yang mengorkestrasi fitnah, hoax, dan pembunuhan karakter secara membabi buta. Mengerikan. Ketika mengetahui bahwa hari ini sangat mudah bagi siapapun jadi korban fitnah, tanpa daya untuk mengklarifikasinya, ucapnya. AHY juga menyebutkan bahwa media massa bisa jadi kunci melawan politik post-truth itu. AHY juga berusaha menyentil pemerintah soal kritik dari Partai Demokrat yang kerap disalahartikan sebagai serangan atau gangguan untuk kepentingan politik tertentu. Pemerintah, ujar AHY, sebaiknya sudi mendengarkan langsung suara hati rakyat di akar rumput. Intinya kan, karena namanya memakai kata Demokrat, maka Partai Demokrat berusaha tampil sebagai pihak yang menyuarakan suara rakyat, anti pembungkaman, dan mendukung kebebasan berpendapat, sampai beberapa kali digaungkan oleh AHY. Dan nyatanya kader Demokrat sendiri mempolisikan seorang ASN yang dianggap menghina SBY dan AHY. Kejadian ini terjadi di Lamongan, Jawa Timur. ASN dengan inisial nama FH merupakan ASN di Kabupaten Lamongan. Dalam beberapa postingannya di Facebook, FH dianggap secara terang-terangan melakukan penghinaan. Beberapa contoh screenshot bisa dilihat di video dari Kompas TV di bagian akhir tulisan ini. Misalnya, FH menuduh SBY korupsi dan mengeruk keuntungan selama menjadi presiden. Dilansir dari suara.com, ada pula contoh postingan FH di Facebook. Misalnya, saya prihatin melihat anak ini, selalu memframing dirinya jadi pemimpin yang terlihat bersahaja. Baru kali ini saya melihat ada kakak pembina pakai tongkat komando. Dalam Islam bisa dikategorikan dia tidak bisa menerima qadarullah. Selalu berhalu. Mungkin ini karma dari bapaknya yang memporak-porandakan negeri ini selama 10 tahun. Ketua fraksi Demokrat Lamongan Sugeng Santoso menyebut postingan FH itu menyakiti hati para kader Partai Demokrat. Juga dianggap dapat memperpecah kesatuan anak bangsa. Karena SBY adalah mantan presiden yang pernah memimpin negeri ini selama 10 tahun. Sehingga kritik yang dibuat FH dianggap menghina keluarga SBY. Loh, kok dipolisikan? Mengapa tidak dilihat dan diklarifikasi dulu? Seperti kata AHY, jangan disalahartikan dulu.
Kalaupun merasa tidak benar, kenapa tidak diklarifikasi saja di media? Seperti yang disebut AHY sebagai fungsi media di alam demokrasi kan? Sebelumnya membela orang yang mengkritik. Begitu dirinya dikritik kok langsung ngamuk. Emang Presiden Jokowi pernah mempolisikan orang-orang yang memfitnah beliau dengan narasi PKI, anti-Islam, dan sebagainya. Yang jauh lebih buruk dari postingan FH itu. Hadah, para kader ini pun seakan menafikan semua perkataan AHY soal demokrasi. Jika yang mengkritik SBY langsung dipolisikan, gimana nanti jika AHY yang beneran jadi presiden? Berharap rakyat bisa menyampaikan suara hatinya dengan bebas, capek-capek AHY berpidato soal demokrasi. Akhirnya malah dibantah sendiri oleh kelakuan kadernya. Lucu kan? Salut dari kura-kura. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. AHY bicara soal buzzer dan karpet merah. Deddy Siregar, bapak para buzzer bersabda, netizen maklum karpet di rumahnya biru. Ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Jika kita makin sering melihat atau membaca berbagai macam kritik yang dilontarkan oleh para kader dan juga petinggi Partai Demokrat, maka sesungguhnya itu hanyalah akal-akalan mereka untuk tetap eksis di dunia politik tanah air. Apapun diolah untuk dijadikan kritik. Bukan hanya kader partai, bahkan istri AHY Anissa Pohan pun ikut-ikutan melontarkan kritik. Dan baru-baru ini AHY melontarkan statement yang bikin seorang Denny Siregar turun tangan. Melansir dari laman terkini, pegiat media sosial Denny Siregar menanggapi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut buzzer menjadi profesi baru yang kerjaannya menyebar fitnah. Denny Siregar menyindir bahwa AHY merupakan bapak para buzzer yang sedang berbicara soal buzzer. Melalui akun Denny Siregar 7 pada Selasa 24 Agustus 2021, dilansir dari Detik News, Denny mengatakan, bapak para buzzer bersabda. Adapun pernyataan AHY soal buzzer itu, ia sampaikan dalam pidato politiknya pada Senin 23 Agustus 2021. AHY menyinggung bahwa di era post-truth politik ini, politik fitnah dan saling membunuh karakter memang bukan sesuatu yang baru. Kata Denny, di era yang semakin digital ini, post-truth politik sangat mudah untuk diorkestrasi secara membabi buta. AHY menilai bahwa hoax, black campaign, hate speech, dan berbagai format disinformasi lainnya seolah menjadi norma baru dalam kehidupan demokrasi kita saat ini. Ia menilai hal ini mengerikan sebab siapapun sangat mudah menjadi korban fitnah dan tanpa daya untuk mengklarifikasinya. Terlebih, lanjut AHY, kebohongan yang berulang-ulang cepat atau lambat akan menjadi kebenaran baru. Padahal ia menilai bahwa kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi serta penetrasi media sosial yang semakin luas seharusnya diikuti dengan kesadaran untuk menggunakannya secara lebih hati-hati dan bertanggung jawab. Kata AHY, kenyataannya justru sekarang ada profesi baru, yaitu pasukan buzzer yang memang pekerjaannya adalah memproduksi dan menyebar fitnah dan kebohongan. AHY juga menambahkan, termasuk menghabisi karakter seseorang atau suatu kelompok yang dianggap berbeda sikap dan pandangan dalam situasi seperti ini. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Demokrat tersebut Agus Harimurti Yudhoyono melansir dari laman Warta Ekonomi, memperingatkan anak muda tidak boleh dimanja. Hal ini dilakukan demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045. Pernyataan AHY itu disampaikan dalam pidato kebangsaan memperingati 50 tahun CSIS Indonesia. Pidato itu diunggah di akun YouTube CSIS Indonesia yang berjudul Pidato Kebangsaan Ketua Umum Partai Demokrat. Dalam pidatonya tersebut, seperti dikutip oleh suara.com, pada Selasa 24 Agustus 2021, AHY mengatakan, anak muda tidak boleh dimanja, apalagi disiapkan karpet merah. Walau begitu, AHY juga berpesan agar anak muda diawasi pertumbuhannya. Ia mengingatkan jangan sampai generasi muda kehilangan arah dalam berimajinasi. AHY juga berpesan, jangan pula biarkan mereka tumbuh dan berimajinasi tanpa arah. Menurutnya, generasi muda sudah seharusnya pantang menyerah demi membawa Indonesia menjadi negara maju pada 2045 mendatang. Ia turut berpesan agar pemimpin tidak membungkam suara generasi muda. Kata AHY, muda itu berarti pantang menyerah dan tidak takut gagal. Karena dalam setiap kegagalan, ada pelajaran untuk bangkit, serta ada peluang untuk menang. Bukan dilecehkan, dibungkam, apalagi dimatikan jalannya. Namun pidato AHY itu mendapatkan kritikan tajam juga dari politikus PSI Samara Amani. Ia menyentil mengenai status privilege AHY.
Melalui akun Twitternya, Samara menegur sudah seharusnya orang yang memiliki privilege tidak bicara mengada-ada. Ia bahkan meminta orang dengan status privilege untuk mengakui hak istimewa mereka. Kata Samara, sudah waktunya orang yang punya privilege mengakui kalau mereka itu punya privilege, dibanding mengelak dan bicara ada-ada. Normalize admitting your privilege. Samara mengingatkan banyak anak muda di Indonesia yang harus berjuang keras sejak kecil. Salah satunya adalah harus bersekolah sambil bekerja demi menggapai cita-cita. Di sini, Denny Siregar juga turut menanggapi pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang menyebutkan bahwa anak muda itu tidak boleh dimanja. Menurut AHY, jangan sampai anak muda diberikan sesuatu pun juga dimanja. Apalagi, kata anak SBY ini, anak muda disiapkan karpet merah. Tentunya, hal itu membuat perhatian dari Denny Siregar. Denny Siregar menyindir soal kehidupan anak Presiden ke-6 Indonesia itu, yakni AHY yang menurutnya serba ada sejak kecil. Melalui akun Twitternya, Denny mengatakan, iyalah, karpet doi sejak kecil warnanya biru. Dari beludru, dikawal banyak pembantu, apapun yang diminta pasti tersedia. Kata Denny juga, manja sih enggak, cuman semua sudah ada. Gitu aja. Hal tersebut langsung dikomentari oleh warganet. Mereka menuliskan beragam pendapat di kolom komentar cuitannya mengenai pidato AHY. Kata salah satu warganet, ya mungkin beliau nggak tahu karena karpet di rumah biru semua. Kata warganet yang lain, kalau saya kecil dulu karpet merah untuk alas tidur karena di lantai dingin. Warganet yang lain juga ikut menanggapi. Anak muda yang notabene anak orang kaya, rata-rata berangkat sekolah ada yang antar jemput. Pergaulan pun terbatas, banyak orang tua yang menempatkan anaknya pada posisi penting di perusahaan. Bagaimana menurut Anda?